masyarakat Indonesia. Keduanya termasuk energi yang tak terbarukan. Minyak bumi atau petroleum atau sering dijuluki sebagai emas hitam merupakan cairan kental yang berwarna coklat pekat atau kehijauan yang memiliki sifat mudah terbakar yang berada di lapisan atas berbagai area kerak bumi. Minyak bumi juga termasuk dalam beberapa macam kompleks yang terdiri dari hidrokarbon. Minyak gas bumi berasal dari sisa organisme, tumbuhan, hewan, material atau jasad renik yang mati sekitar jutaan tahun lalu. Jasad renik tersebut kemudian mengendap dan tertutup lumpur, lalu berubah menjadi batuan karena tekanan dan suhu di dasar laut dan di dalam bumi. Sementara itu, bakteri anaerobik menguraikan jasad-jasad renik dan mengubahnya menjadi minyak dan gas. Proses ini memakan waktu jutaan tahun. Meskipun gas terbentuk di dasar lautan, banyak sumber minyak dan gas terdapat di daratan akibat pergerakan kulit bumi. Minyak dan gas bumi meresap dalam batuan sedimen berpori seperti air di batuan karang dan dapat bermigrasi dari suatu daerah ke daerah lain dan terkonsentrasi jika terhalang lapisan minyak bumi. Batuan yang mengandung minyak bumi rata-rata berumur 10-270 tahun. Reservoir minyak bumi terbentuk bila 3 komponen utama, yaitu 1. Adanya batuan asal atau sosro, 2. Migrasi, 3. Jebakan geologi. Maka dari itu, minyak bumi dikelompokkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga harus digunakan secara tepat dan hemat. Untuk membawa minyak bumi sampai ke permukaan dibutuhkan proses yang sangat panjang dan mahal. Industri migas membagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi. Tahap eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan minyak, sedangkan tahap eksploitasi dimaksudkan untuk mengangkat minyak ke permukaan. Untuk kegiatan eksplorasi ini dibutuhkan beberapa tahap, yaitu studi geologi, studi geofisika, dan survei seismik. Studi geologi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur susunan batu di bagian bawah. Dari hasil studi ini dapat diketahui lebih lanjut dengan menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan hingga 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan yang dituju. Survei seismik merupakan metode yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatannya berlangsung dari 1 hingga 4 tahun tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko yang sangat tinggi dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan modal yang besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Setelah ditemukan lapisan berpotensi menyimpan minyak bumi, cadangan minyak bumi, selanjutnya dilakukan kegiatan eksploitasi. Untuk proses eksploitasi dapat dilakukan penambangan berupa pengeboran. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan ini.
Lama pengeboran membutuhkan waktu 1-4 bulan. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu, dialirkan ke separator yang akan memisahkannya dari material yang tidak dibutuhkan. Minyak bumi berasal dari ladang minyak hasil pengeboran sumur minyak berupa minyak mentah. Maka minyak bumi tersebut harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Minyak mentah dikirim melalui pipa-pipa minyak ke unit pengolahan minyak atau biasa disebut kilangan minyak. Pengolahan minyak bumi adalah proses mengolah minyak bumi menjadi produk-produk yang bermanfaat melalui pemecahan dengan cara pemanasan sehingga dihasilkan fraksi dan bentukan jenis minyak bumi yang berupa gas, cair, dan padat. Ada 5 proses pemisahan, yaitu yang pertama proses desalting. Pada proses desalting merupakan proses penghilangan garam dengan cara mencampurkan minyak mentah dengan air. Tujuannya adalah untuk melarutkan zat-zat mineral yang terkandung dalam air. Pada proses ini juga ditambahkan asam dan basa. Tujuannya adalah untuk menghilangkan senyawa-senyawa selain dari hidrokarbon. Yang kedua yaitu destilasi. Destilasi merupakan proses pemisahan minyak bumi dengan cara pemanasan untuk menghasilkan beberapa fraksi yang sesuai dengan titik didihnya. Fraksi yang memiliki titik didih rendah berbentuk gas dan fraksi yang memiliki titik didih tinggi berbentuk padat. Dan hasil proses destilasi minyak bumi adalah gas LPG, minyak tanah, bensin, pelumas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu proses cracking. Cracking adalah proses penguraian dan pemecahan senyawa hidrokarbon yang berukuran besar menjadi senyawa hidrokarbon yang berukuran kecil. Nah, tujuan dari cracking ini yaitu meningkatkan kualitas dari fraksi itu sendiri. Reforming adalah proses pengubahan bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu lebih baik. Tujuan dari reforming adalah memperoleh produk minyak bumi atau senyawa bensin yang lebih baik. Yang keempat yaitu alkilasi dan polimerisasi. Alkilasi adalah proses penambahan jumlah atom dalam suatu molekul menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Tujuan alkilasi adalah memperoleh produk alkilat dengan angka oktan yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu rethinning adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bahan pengotornya. Adapun risiko lain yang terdapat pada industri migas yaitu risiko ledakan, kebakaran, badai pada saat proses eksplorasi, bahaya kimia, serta proses produksi yang dapat menimbulkan kecelakaan apabila dilakukan tidak sesuai dengan SOP. Industri minyak bumi dan gas merupakan salah satu industri yang memiliki potensi bahaya yang paling tinggi. Adapun kegiatan potensi bahaya yang terdapat pada industri migas yaitu pada kegiatan eksplorasi, pengolahan, produksi, serta distribusi. Bahaya proses produksi adalah bahaya yang ditimbulkan dari alat atau mesin serta bahan yang digunakan pada proses produksi. Adapun hal-hal yang ditimbulkan yaitu seperti tertabrak, tertusuk, tertimpa, lecet, panas, serta gangguan kesehatan seperti gangguan mata, paru-paru, dan luka bakar. Kemudian bahaya kimia. Dalam proses produksi kilang minyak menggunakan bahan-bahan kimia yang kadang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan serta lingkungan pekerja. Potensi bahaya dapat mempengaruhi tubuh tenaga kerja melalui inhalasi, ingesti, dan skin contact. Dan terakhir, bahaya yang timbul yaitu bahaya ledakan dan kebakaran. Bahaya ini dapat timbul apabila akumulasi gas-gas tertahan dalam eksplorasi lepas pantai mengalami suatu getaran hebat yang diakibatkan oleh berbagai hal seperti gerakan roda-roda mesin, tiupan angin dari kompresor sehingga gas itu terangkat ke udara dan kemudian membentuk awan gas dalam kondisi batas ledakan, explosive limit.
dan ketika ada sulutan api, maka terjadilah ledakan yang diiringi oleh kebakaran. Penyebab utama kecelakaan kerja yaitu adanya unsafe action dan unsafe condition, atau dapat dikatakan tindakan tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tidak aman yaitu seperti mesin dan peralatan yang rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu juga, kondisi tidak aman dapat pula berupa lingkungan kerja yang kurang mendukung, contohnya seperti penerangan yang kurang, kebisingan, housekeeping yang jelek, dan tempat kerja yang kotor dan licin. Dunia industri minyak bumi dan gas memiliki banyak sekali risiko yang dapat ditimbulkan di tempat kerja, baik risiko kecelakaan maupun risiko penyakit akibat kerja. Maka dari itu perlu diadakan pengendalian guna mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja pada sektor pertambangan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan orang ketiga yaitu: pertama, menumbuhkan komitmen yang kuat bagian manajemen dalam penerapan ketiga. Contohnya pada penerapan APD. Pekerja menggunakan helm, safety shoes, body harness, rompi, dan sarung tangan dalam bekerja dengan baik dan benar. Kedua, memberikan education dan pelatihan kepada pekerja dan para petinggi perusahaan tentang ketiga. Dan yang terakhir yaitu penerapan sistem punishment and reward.